Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji. Pada suatu ketika ada seorang Badui Arab. Badui itu orang pedalaman lah ya. Ini membawa seekor keledai, mengendarai keledai, dan dia ingin menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu sampai di Masjid Nabawi, Badui ini kemudian melepaskan keledai itu beserta talinya, membiarkan saja begitu saja. Nah, kemudian menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin menghadap kepadamu, dan saya tadi membawa keledai dan saya biarkan keledainya di depan Masjid Nabawi. Melihat kondisi itu, Rasulullah bersabda, "Ik-ilha wa tawakkal." Artinya kira-kira adalah ikatlah keledaimu itu dan bertawakallah kepada Allah. Nah, hadis ini memberikan satu gambaran yang sangat jelas bagaimana seharusnya seorang muslim itu menjalani aktivitas dalam menghadapi kehidupannya. Ketika dia ingin mengharapkan sesuatu, maka dia harus menjalani dua hal. Tadi, seorang Badui membawa seekor keledai. Kemudian keledai itu dilepaskan begitu saja. Rasulullah memberikan dua hal yang sangat penting bagi kita, ik-ilha wa tawakal. Kalau mau keledainya selamat, keledainya diikat dan kamu bertawakal. Dua hal yang sangat penting. Satu adalah ik-ilha, menali keledai itu, wa tawakal. Yang kedua adalah bertawakal. Wa di sini kalau dalam bahasa Arab ini adalah wa taukid, artinya adalah wa yang atau kata sambung yang menguatkan satu sama lain. Kata sambung yang paket yang pertama dan yang kedua, bukan wa tartib, sesuatu yang berurutan, tidak. Maknanya apa? Maknanya adalah tawakal dan ikhtiar itu adalah dua hal yang harus dilakukan secara bersama-sama dalam menjalani aktivitas yang ada. Misalnya kita mau menghadapi ujian kenaikan kelas atau ujian nasional misalnya. Maka dua hal ini tidak boleh dilupakan. Pertama adalah kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah karena Allah lah yang mempunyai kehendak terhadap kita. Yang kedua adalah berikhtiar seoptimal mungkin. Ikhtiar bisa kita pahami sebagai sebuah proses usaha sebab akibat. Misalnya kalau ingin pandai maka belajar. Kalau ingin memahami buku itu, maka buku itu harus dibaca. Kalau ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan besok, maka kita harus lihat misalnya kisi-kisi soalnya seperti apa. Sehingga apa yang kita lakukan itu pas dengan apa yang ingin dihasilkan. Nah, kaidah kausalitas hukum sebab akibat ini harus dipahami sebagai seorang muslim yang ingin menyelesaikan masalahnya. Dan tak lupa bahwa proses ini diiringi dengan tawakal kepada Allah, bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu diserahkan kepada Allah, dan tentunya segala sesuatu yang dilakukan itu harus sesuai dengan apa yang Allah telah atur di situ. Sehingga ketika dua hal ini dilakukan, insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengambil hasil yang terbaik, atau orang-orang yang menghasilkan hal-hal yang terbaik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.